Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Guru IPS. Channel ini didedikasikan untuk rekan-rekan pendidik maupun pemerhati pendidikan di seluruh Indonesia, juga secara khusus untuk peserta didik kelas IPS. Kehadiran channel ini diharapkan akan menjadi support dalam kelas IPS digital untuk memberikan pengalaman pembelajaran kontekstual dan bermakna sesuai perkembangan teknologi dan zaman. Channel Guru IPS juga merupakan bagian dari sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi yang memberikan dukungan dalam pembelajaran berupa video tayangan penguatan karakter dan video pembelajaran dengan topik-topik yang bersumber dari modul ajar kelas IPS digital. Pada sesi ini akan kita simak pemaparan bagaimana urgensi dari sistem informasi pembelajaran terdigitalisasi untuk mendukung pembelajaran yang meaningful, joyful, dan mindfulness. Semoga kehadiran channel ini menginspirasi dan bermanfaat dalam mendukung ekosistem pendidikan yang berkualitas. Guru dan tenaga kependidikan kuat, Indonesia hebat. Guru IPS SMP Negeri 285 Jakarta dengan bangga mempersembahkan sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi. Baik, rekan-rekan pendidik yang budiman dan juga kepada para peserta didik di kelas IPS maupun peserta didik di bidang mata pelajaran yang lain. Untuk lebih memahami apa itu sistem informasi pembelajaran terdigitalisasi yang diterapkan di dalam kelas IPS digital dan pada saat ini diberi nama dengan sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi, ada baiknya kita lebih mengenal terkait dengan apa itu sistem informasi. Sistem informasi atau sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, pengorganisasian, penampilan, dan pemanfaatan informasi yang diperlukan dalam proses manajemen lembaga atau organisasi maupun institusi. Dalam hal ini, setelah kita mengetahui bagaimana definisi daripada sistem informasi maupun sistem informasi manajemen, maka sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi adalah sebuah sistem yang merupakan hilirisasi pembelajaran pada mata pelajaran IPS yang berbasis website, portal, homepage, dan Learning Management System atau LMS yang bersifat interaktif. Dan juga sistem ini mengintegrasikan berbagai data dan informasi melalui berbagai aplikasi teknologi dan tersusun secara literatif sistematis dengan prinsip meaningful, joyful, dan mindfulness yang berpusat pada peserta didik. Sistem informasi pembelajaran terdigitalisasi dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, tidak sekedar pada mata pelajaran IPS saja. Urgensi
sistem informasi pembelajaran terdigitalisasi. Dalam hal ini adalah urgensi dari sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi. Urgensi yang pertama adalah sistem ini dapat mengurangi operasional kos pendidikan. Yang kedua, terkait dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kertas, waktu, dan tenaga. Yang keempat, meringankan beban. Yang kelima, fleksibilitas perangkat yang dapat digunakan di mana saja, serta tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kemudian yang keenam, peningkatan kualitas, kompetensi, prestis, dan derajat kepercayaan terhadap pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah kebermanfaatan sistem akademik dan pembelajaran digital terhadap kualitas pembelajaran itu sendiri. Selain itu, urgensi dari sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan core ASN, yakni beralat. Di antaranya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, sistem informasi pembelajaran yang terdigitalisasi juga merupakan perwujudan dari good corporate governance. Good corporate governance adalah upaya untuk menyajikan prinsip-prinsip manajemen secara transparan, akuntabel, responsibility, independent, dan fairness. Dalam hal ini tentunya adalah bagaimana seorang pendidik meramu, meracik, dan memanajemen pembelajaran. Proses perencanaan pengembangan sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi dimulai dari proses pengorganisasian pembelajaran. Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran. Proses yang ketiga adalah menyusun modul ajar. Proses yang keempat adalah pengumpulan ataupun collecting lagu pengantar pembelajaran. Dan proses yang kelima adalah collecting tayangan pendukung dari materi-materi atau modul ajar. Dan selanjutnya dilakukan juga pengumpulan ataupun collecting dari tayangan karakter. Dan pada proses yang ketujuh, maka dilakukan pembuatan video pembelajaran dari materi-materi ataupun topik-topik modul ajar. Setelah dilakukan penyusunan video pembelajaran, selangkah selanjutnya disusunlah learning management IPS digital dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir dengan melibatkan berbagai aplikasi. Inilah yang disebut dengan hilirisasi pembelajaran. Setelah semuanya ini dilakukan, maka selanjutnya adalah data dan dokumen tersebut di-upload ke dalam drive ataupun server yang dimiliki ataupun server yang telah disesuaikan ataupun disiapkan. Dan apabila sudah dilakukan uploading ataupun sudah diunggah, langkah selanjutnya adalah bagaimana merancang website yang dimulai dari mendaftar domain website, kemudian mendesain CMS website, kemudian melakukan publikasi dari website, dan juga mengintegrasikan media seperti YouTube dan juga media sosial lainnya, serta berbagai aplikasi lainnya yang bermuara pada website IPS digital. Dan yang bagian paling akhir, di bagian paling penghujung adalah
bagaimana website tersebut dijadikan sebuah APK dan didaftarkan ke dalam Play Store pada sistem Android. Demikianlah diagram proses dari sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi. Semoga menginspirasi. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan detail, dapat menghubungi kami di alamat berikut ini. Yang pertama adalah alamat email adilesmana41@guru.sma.belajar.id. Yang kedua, dapat pula mengunjungi melalui website Guru IPS SMP Negeri 285 Jakarta pada alamat www.guru-IPS-SMPN285jkt.site ataupun dapat melalui Facebook Komunitas Jaringan Guru IPS dan Budaya Indonesia.